Membaca pewartaan Markus pada minggu biasa ke-28b, rasaku hidup kekal yang dipertanyakan orang muda kaya kepada Yesus dan penjelasan Yesus tentang kerajaan Allah adalah sama. Namun apakah dua nama dari sesuatu yang satu? Baik hidup kekal maupun kerajaan Allah menunjuk pada keberadaan Allah. Allah adalah Raja. Segala sesuatu terkait keberadaannya disebut kerajaan Allah. Kerajaan ini meliputi segala sesuatu, karena segala sesuatu ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam segala sesuatu. Namun demikian, Allah terbedakan dan terpisahkan dari segala sesuatu itu. Ia adalah hidup, dan hidup itu adalah keabadian. Segala sesuatu ditentukan keberadaannya oleh Allah. Segala sesuatu bisa ada, bisa tidak ada. Segala sesuatu adalah fana, ditentukan oleh keberadaan Allah. Hanya keberadaan Allah yang selalu ada. Ia hidup kekal. Kerajaan Allah itu kekal. Sejak awal mula hingga akhir kerajaan itu tetap ada. Sebagaimana gambaran kerajaan duniawi, kerajaan Allah berisi segala sesuatu. Karena berada dalam kekekalan, segala sesuatu itu pun abadi. Fenomena tiada menjadi ada atau sebaliknya, ada menjadi tiada, membuat umat manusia berpikir tentang kefanaan. Tidak ada dalam pengalaman umat manusia yang disebut abadi. Segala sesuatunya berubah, dan perubahan itu jelas menunjukkan kefanaan, yaitu dari ada menjadi tiada. Merujuk pada pewartaan Yesus bagaimana ditulis Markus, kefanaan itu ada dalam keabadian. Kefanaan adalah sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam keabadian. Oleh karena itu, kefanaan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari keabadian. Kalau demikian halnya, bagaimana mungkin muncul pertanyaan dari orang muda yang kaya? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kesanku, orang muda yang kaya berkeyakinan bahwa dirinya menginginkan kehidupan terus-menerus tanpa ada kematian. Kesan puasku, ada keterpisahan antara hidup di dunia ini yang fana dan keabadian. Jawaban Yesus bagiku merupakan sarana untuk membuka mata batin bahwa keabadian berada di sini, sekarang ini. 10 perintah Allah yang disampaikan Yesus sebagaimana telah dihayati oleh bangsa Yahudi, bukan pertama-tama dan terutama untuk menata kehidupan bersama, tetapi sarana untuk semakin mencintai Allah. Lebih daripada itu adalah perintah Yesus untuk menjual seluruh harta milik dan mengikuti Dia. Ini mengungkapkan bagaimana orang seharusnya kembali kepada hakikatnya sebagai milik Allah. Orang tidak boleh lekat pada alam ciptaan. Orang seharusnya terikat sepenuhnya pada kehendak Allah. Itu berarti mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti hidup bersama Yesus. Bahwa secara indrawi kehadiran Yesus tidak dapat dikenali, tidaklah berarti bahwa orang tidak lagi hidup bersama dengan Yesus. Hidup bersama Yesus tidak pula sekadar menaati apa yang diperintahkan Yesus sebagaimana tertulis dalam Injil. Hidup bersama Yesus tidak pula sekadar meniru gaya hidup Yesus pada waktu Dia di Palestina. Keyakinanku menunjukkan bahwa hidup Yesus senantiasa aktual, meski tidak dapat ditangkap secara indrawi. Namun Yesus tetap hidup dan menyertai perjalanan hidup umat manusia. Itu berarti bahwa tatanan nilai hidup Yesus dari dulu sampai sekarang dan akan datang tetaplah sama. Tetapi ungkapan atau wujudnya berubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu di satu tempat dengan tempat lainnya. Jangan membunuh merupakan perintah untuk memperjuangkan nilai hidup. Hidup ragawi merupakan bagian tak terpisahkan dari keabadian. Tiap individu berhak atas kehidupannya. Oleh karena itu,
Tidak hanya orang dilarang untuk mengakhiri hidup individual karena tentang kehidupan abadi yakni Allah, tetapi juga penderitaan bagi diri sendiri dan sesama tidak dapat dibenarkan karena pada dasarnya penderitaan merupakan ketiadaan ekspresi hidup. Bagaimana dengan hidup Yesus? Siapa yang tidak mengenal Yesus yang berkeliling menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, dan memberi makan ribuan orang? Bukankah Yesus memperjuangkan nilai hidup? Mereka yang hidup bersama Yesus tentu akan memiliki perjuangan yang sama. Mereka akan memiliki kepekaan dalam menangkap pergerakan, tindakan, sikap, dan kebijakan publik yang cenderung menyengsarakan atau bahkan menghilangkan jati diri kemanusiaan. Orang yang hidup bersama Yesus akan memiliki perhatian besar terhadap isu-isu pelanggaran hak-hak dasar manusia. Jangan berzina merupakan perintah untuk memperjuangkan nilai kesetiaan seumur hidup dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan antara seseorang pria dan seorang wanita yang ditetapkan dan diikat oleh Allah. Kehadiran Allah ada di dalam hidup perkawinan. Oleh karena itu, pada dasarnya perzinahan menghancurkan kesucian perkawinan. Jangan mencuri merupakan perintah untuk memperjuangkan hidup sesama. Barang milik pribadi merupakan pancaran kehadiran seorang pribadi. Bisa jadi barang tersebut dibeli dari hasil kerja. Secara tidak langsung, barang tersebut merupakan ekspresi diri orang yang memilikinya. Jangan mengucapkan saksi dusta merupakan perintah untuk menghormati seutuhnya pribadi lain sebagaimana adanya. Seseorang tidak dapat dikenali melalui dirinya secara konkret. Ia pun tidak dapat dikenali dengan menyingkirkan banyak potensi yang ada pada dirinya. Kejujuran merupakan ekspresi akan kenyataan yang sesungguhnya. Jangan mengurangi hak orang lain merupakan perintah untuk menghormati sungguh kesetaraan pribadi umat manusia. Kalau direfleksikan lebih jauh, kasih sayang Allah tidak akan pernah memandang status sosial seseorang, kekayaan seseorang, jasa seseorang, dan sebagainya. Allah mengasihi seluruh umat manusia sebagaimana adanya. Yesus tidak memperhitungkan apakah seseorang memiliki jabatan publik atau tidak dalam karya penyembuhannya. Siapapun disembuhkan Yesus. Hormatilah ayah dan ibumu merupakan perintah untuk menjunjung tinggi sang sumber kehidupan. Melalui kedua orang tua, seorang anak manusia tercipta dan terlahir serta hidup di dunia ini. Tapi kehidupan itu sendiri berasal dari Allah. Dari semua itu, orang yang hidup bersama dengan Yesus ditantang untuk sungguh mencintai Yesus tanpa syarat. Menjual harta, menyerahkannya kepada mereka yang miskin dan mengikuti Yesus, bagiku sama artinya mencintai Yesus seutuhnya. Segalanya kuperbuat demi dan untuk Yesus yang kucintai. Apa yang diminta oleh Yesus tentulah akan dituruti, apapun tanpa syarat. Rasaku tidaklah terlalu sulit untuk memahami dan merasakan bagaimana rasanya mencinta. Orang berpacaran tentulah terasakan hidup begitu indah. Hari demi hari senantiasa ada bayang-bayang dirinya. Ada dorongan kuat untuk mempersatukan diri dengan dia yang dicintai. Tidak sedikit orang yang merasakan sungguh ketidaktahuan kenapa aku mencintai dirinya. Tanpa alasan, tanpa rasionalitas yang memadai. Tapi ada satu hal yang dapat dipastikan bahwa dua insan dipertemukan. Meskipun seringkali banyak kerikil tajam dalam hubungan mereka, bagaikan dua bintang kembar, mereka terus saling memutari. Mereka tak lepas meski digerus ruang dan waktu. Refleksiku menyatakan bahwa mencintai Yesus merupakan anugerah istimewa. Bagaimana aku mencintai dirinya
pun merupakan anugerah. Aku dan Yesus bagaikan bintang super raksasa yang menyatukan diriku dan sesamaku. Daya tarik Yesus sangatlah kuat, sehingga kekuatannya merasuk dalam hidupku dan menjadi kekuatan diriku. Bagaikan orang yang cinta, diriku dibawa terbang melayang hingga apapun yang dikehendakinya pasti kuturuti. Anugerah mencintai Yesus pada akhirnya berpuncak pada persekutuan hidup dengannya. Persekutuan hidup dengan Yesus membawa konsekuensi kebahagiaan abadi meski masih dibayang-bayangi penderitaan hidup di dunia. Cinta ilahi jauh melebihi cinta manusiawi yang dapat kandas di tengah jalan. Daya cinta ilahi melampaui cinta manusiawi yang tak jarang justru menyerah pada situasi negatif. Penderitaan hukuman salib tak mampu menggoyahkan cintamu pada umat manusia. Sengsara, wafat, dan kebangkitanmu telah deras mengalirkan kasih ilahi pada semua orang. Semoga kasihmu yang kami terima itu terpancar dalam perhatian kami pada sesama. Kristus Tuhan dan Pengasih.